Kebaikan tak akan menjadi mulia tanpa adanya perasaan ikhlas. Shalom teman-teman semua. Di sini saya mewakili kelas 11 IPS 1 dalam mengikuti lomba BKSN tahun 2020 yang bertema berbagi kepada sesama. Di masa pandemi ini, setiap orang pasti mengalami kesulitan. Perekonomian hancur. Banyak dari mereka yang bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, oleh karena itu, saya berinisiatif memberi bantuan kepada mereka yang sekiranya paling membutuhkan. Siapakah orang yang paling membutuhkan menurut saya? Ini dia. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena privasi, tapi beliau adalah seorang tukang beca yang penghasilannya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan keluarganya. Penghasilannya di masa pandemi hanya 25.000 per hari. Sangat kecil. Dia mempunyai keluarga, dia punya 2 orang anak, yang keduanya masih duduk di bangku SMP. Saya tidak sengaja bertemu beliau di pinggir jalan. Dia duduk sendirian di becanya dengan tatapan sedih. Lalu saya berusaha menghampirinya dan berniat memberikan bantuan. Setelah mendengar kisahnya, saya merasa prihatin, sedih, dan tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya berharap pandemi ini segera berakhir dan semua aktivitas berjalan seperti biasa. Dan akhirnya saya mengerti, mencari kebahagiaan itu tidaklah sulit. Saat kita memberikan bantuan kepada orang lain, dan orang yang kita beri bantuan itu merasa bahagia, merasa senang, di saat itu juga kita sebagai pemberi turut merasakan kebahagiaan. Ketika orang lain senyum, maka kita akan senyum. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang menurut saya sangat mengajarkan dan memiliki makna yang dalam tentang berbagi kepada sesama. Itu ada di Amsal 28 ayat 27 yang berbunyi, Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Mengapa saya memilih ayat ini? Karena ayat ini mengajarkan kita semua untuk tidak peduli seberapa banyaknya kita bersedekah, seberapa banyak kita membantu sesama kita yang membutuhkan, asal kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan penuh kasih, maka kita tidak akan merasa berkekurangan. Harta kita tidak akan berkurang kalau kita bersedekah, memberi bantuan dengan ikhlas. Tetapi orang yang menutup matanya, betul bisa dibilang pelit, tidak mau berbagi, maka dia akan sangat dikutuki oleh Tuhan. Dia akan menjadi orang yang berdosa. Mungkin dia juga akan dibenci oleh masyarakat karena dia tidak mau berbagi pada sesama kita. Dia tidak peduli terhadap kondisi sesama kita yang membutuhkan. Ayat ini membuka mata kita semua, mengingatkan kita semua untuk selalu bersedekah, selalu berbagi, meskipun bukan berupa barang, tapi juga bisa berupa senyum. Sekian dan terima kasih.
banyak orang-orang yang mengalami kesedihan berlebih. Entah karena pekerjaannya, entah karena sekolahnya, dan entah karena masalah dalam keluarganya. Saya Yonatan dari kelas 11 IPA. Dalam rangka BKSN ini ingin memberikan satu video kepada kalian semua tentang berbagi senyum dan berbagi semangat pada setiap orang. Berbagi tidak hanya secara fisik saja, tetapi kita juga dapat berbagi secara mental, yaitu dengan cara membagikan senyum dan membagikan semangat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Secara tidak langsung, kita dapat memberikan energi positif kepada mereka agar mereka lebih senang dan lebih berbahagia. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman saya untuk memberikan video senyum dan semangat yang saya satukan dalam video ini agar semua orang yang sedang mengalami rasa kecewa, mengalami rasa sedih pada hari ini dapat setidaknya mengalami perubahan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Semangat ya semua. Semangat! Semangat ya. Semangat! Semangat ya. Semangat ya! Semangat! Semangat ya! Semangat ya! Tetap semangat bagi kalian yang dalam menjalani hari-hari di tengah pandemi ini. Tetap tersenyum, karena senyum membawa rasa damai, dan kebahagiaan datang dari rasa damai tersebut. Berbagi bisa lewat segala hal. Salah satunya, berbagi kabar gembira dan sukacita. Berbagi senyum dan salam merupakan hal yang sederhana, namun memiliki banyak makna. Berbagi. Berbagi artinya adalah memberi atau membagikan sesuatu yang berharga milik kita kepada orang lain. Lalu, kepada siapa kita berbagi? Tentu saja kepada semua orang. Bukan hanya orang saja, hewan, tumbuhan, bahkan Tuhan pun kita bisa berbagi. Tapi, alangkah lebih baiknya kita berbagi kepada sesama kita yang lebih membutuhkan. Seperti mereka. Memangnya, kita bisa berbagi apa saja? Seperti di awal yang sudah saya katakan, kita bisa memberikan sesuatu yang berharga milik kita. Seperti uang, makanan, pakaian, kisah, senyuman, dan lain-lain. Ingat, yang berharga bukan hanya harta. Saya akan membagikan cerita saya tentang berbagi kepada sesama. Sekarang saya sedang berbagi loh. Mengapa saya berbagi kepada mereka? Karena sebagai manusia, kita tidak boleh memendamnya sendiri. Baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan. Berbagi itu baik dan menyenangkan, dan bisa menular loh. Berikut adalah cerita saya dalam berbagi. Halo Adel. Halo. Saya punya cerita baru tahu, seru banget.
mau jajan, tapi uangku cuma segini. Lumayan, dapat uang 1.000, nemu. Kamu mau jajan? Kamu anak berapa? Nih, Makasih. salah. Wah, cincinnya bagus nih, baru beli dari all shop. Wah, aku mau. Nih, Makasih. wah, sendal kemana ya? Nggak ada. Ada satu sendal nih. Bapak Mes, ada sendal nggak? Mau main. Dalam Roma 12 ayat 8 dikatakan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yang artinya adalah, jika kita diberikan sesuatu kelebihan, kita harus menjalankannya dengan baik, dan jangan lupa kita harus membagikan sesuatu dengan hati yang ikhlas dan melakukannya dengan penuh sukacita.